Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk berkat dan karunia Tuhan sehingga kita boleh berjumpa lagi pada pagi hari ini di dalam ibadah online renungan pagi. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini dan kita akan nyanyikan dari lagu Sion nomor 67. Lagu Sion nomor 67, Lama Telah Dirindu. Kita akan nyanyikan bait pertama dan bait kedua. Lama telah dirindu, damai iman teguh, dan berdoa sungguh untuknya. Tapi perhentian tiada didapatkan kalau tanpa korban di mezbah. Apa engkau telah serahkan di mezbah Tuhan, hasrat hatimu semuanya. Engkau boleh dapat perhentian dan rahmat kalau engkau berserah padanya. Maukah engkau jalan dalam terang Tuhan dan beroleh damai dan iman? Turut kehendaknya, bebas dari susah, tapi harus berserah di mezbah. Apa engkau telah serahkan di mezbah Tuhan, hasrat hatimu semuanya. Engkau boleh dapat perhentian dan rahmat kalau engkau berserah padanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu atas cinta dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami, pemeliharaan Tuhan yang ajaib sepanjang malam, hingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kami akan memulaikan ibadah online renungan pagi di pagi hari ini. Allah kiranya akan memberkati, Roh Kudus-Mu akan menguasai kami, agar pekabaran firman Tuhan yang hendak kami dengarkan di pagi hari ini dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami berdoa agar selama masa pandemi corona ini kami dilindungi, kami diproteksi oleh Tuhan saja. Berdoa untuk semua pendengar audio renungan pagi ini, agar pada pelayanan ibadah online di pagi hari ini mereka semua diberkati. Allah karuniakan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi kita di hari ini dengan judul Biarlah kehendak Allah yang jadi. Biarlah kehendak Allah yang jadi. Matius 26 ayat 42 berkata, Jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu. Kepada mereka yang ingin berdoa agar kesehatannya pulih, seharusnya dijelaskan bahwa pelanggaran terhadap hukum Allah, baik itu hukum alam atau hukum rohani, adalah dosa. Dan agar manusia menerima berkatnya, maka dosa harus diakui dan ditinggalkan. Dalam doa bagi orang sakit, haruslah diingat bahwa kita tidak tahu bagaimana seharusnya harus berdoa. Roma 8 ayat 26. Kita tidak tahu apakah berkat yang kita inginkan itu adalah yang terbaik atau tidak.
Jalan yang senantiasa ditempuh ialah menyerahkan segala keinginan kita kepada Allah, kita di surga yang bijaksana itu. Kemudian dalam keyakinan yang sempurna, kita berharap padanya. Kita tahu bahwa Allah mendengar jika kita meminta sesuai dengan kehendaknya. Tetapi mendesakkan permohonan kita tanpa roh penyerahan tidaklah benar. Doa-doa kita haruslah dalam bentuk pengantaraan, bukan bentuk perintah. Ada kasus-kasus di mana Allah melakukan dengan pasti oleh kuasa ilahinya untuk memulihkan kesehatan. Tetapi tidak semua orang sakit disembuhkan. Banyak yang sudah tidur dalam Tuhan. Yohanes, sewaktu di Pulau Patmos, disuruh untuk menuliskan, "Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Wahyu 14 ayat 13. Dari sini kita melihat bahwa kalau orang tidak disembuhkan, janganlah dengan ini mereka dihakimi sebagai orang yang kurang beriman. Kita semua menginginkan jawaban yang segera dan langsung kepada doa kita, dan tergoda untuk kecewa bila mana jawaban itu tertunda atau datang baik untuk selalu. Kita semua menginginkan jawaban yang segera dan langsung kepada doa kita, dan tergoda untuk kecewa bila mana jawaban itu tertunda atau datang dalam bentuk yang tidak diharapkan. Tetapi Allah terlalu bijaksana dan terlalu baik untuk selalu menjawab doa kita pada waktunya dan sesuai dengan kita inginkan. Ia akan berbuat lebih banyak dan lebih baik bagi kita daripada memenuhi segala yang kita inginkan. Dan karena kita bisa percaya pada hikmat dan kasih-Nya, maka janganlah kita memintanya untuk terserah kepada kemauan kita, tetapi berusaha untuk menuruti dan melaksanakan maksud-Nya. Keinginan dan kepentingan kita seharusnya hilang di balik kehendak-Nya. Pengalaman-pengalaman yang menguji iman kita ini adalah demi kebaikan kita. Dengan itu, dinyatakan apakah iman kita sejati dan tulus berdasarkan pada firman Allah saja ataukah bergantung kepada keadaan, bersifat tidak pasti dan berubah-ubah. Iman dikuatkan dengan latihan. Kita harus membiarkan kesabaran melakukannya dengan sempurna, mengingat bahwa janji-janji indah dalam kitab suci bagi mereka yang menantikan Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, renungan pagi kita di hari-hari yang lalu kita belajar bahwa kita berdoa bukan untuk membuat Tuhan datang kepada kita, tetapi justru untuk membuat kita dekat kepada Tuhan. Dan renungan kita hari ini, bahwa kita tidak boleh berdoa itu untuk memaksa-maksa Tuhan. Sebenarnya kita memaksa Tuhan itu karena kita mau ikut keinginan kita. Kita mau setiap kita rencanakan ini harus terjadi dan kita berdoa. Dan kita kecewa kalau yang kita rencanakan tidak terlaksana. Itu berarti kita memaksa Tuhan. Tidak boleh kita berdoa untuk memaksa Tuhan. Karena di dalam doa sempurna, doa Yesus yang Yesus ajarkan itu adalah, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Itu berarti bahwa selalu kita tidak boleh memaksa Tuhan. Saya berikan ilustrasi, sama seperti seorang anak meminta sesuatu kepada ayahnya. Misalnya dia minta sepeda. Tapi anak ini baru berusia 2 tahun. Dia mau minta sepeda yang anak umur 4 sampai 5 tahun. Sudah pasti bahwa ayah ini tidak akan berikan sepeda itu kepada anak ini. Bukan dia tidak bisa berikan. Bukan juga dia tidak mau memberikan atau menyenangkan hati anaknya. Dia mau menyenangkan hati anaknya. Tapi kalau dia ikut kemauan anaknya, memberikan sepeda dan dia kecelakaan dengan sepeda itu, maka pemberian itu berdampak buruk terhadap anak itu.
Nah, demikian pula dengan Tuhan. Tuhan tahu sebenarnya apa yang kita perlukan dibanding dengan kita. Kadang-kadang kita meminta sesuatu bukan berdasarkan apa yang kita perlukan, tetapi berdasarkan keinginan kita, berdasarkan keegoisan kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, di akhir doa, sebelum kita ucapkan di dalam nama Tuhan Yesus, kita katakan, Tuhan, tetapi jadilah kehendak-Mu. Jangan biarkan kehendak kami yang jadi. Itu berarti saudara, ketika seseorang berdoa, dia sakit dan tidak sembuh, bukan karena Tuhan tidak menjawab doanya. Tapi ada sesuatu yang lebih baik yang mungkin bagi kita buruk. Bahkan sampai kepada kematian, tadi ayat kita sudah baca. Tetapi kalau itu adalah merupakan kehendak Tuhan, itu terbaik untuk kita. Jadi di dalam wabah virus corona, saudara, kita bisa menjaga jarak, kita tinggal di rumah, kita ikuti anjuran pemerintah. Kita tidak tahu virus ini kapan datang menyerang kita. Kalau seumpama pun kita harus sakit oleh karena kita sudah jaga diri, tapi pun kita sakit dengan virus corona ini, tapi iman kita kepada Tuhan tidak pernah goyah dengan virus atau dengan wabah ini. Jadi saudara, mari kita tidak usah memaksa Tuhan, tetapi kita perlu selalu punya hubungan dengan Tuhan. Kiranya renungan pada pagi hari ini akan mendorong kita, menguatkan kita, jangan pernah putus untuk berdoa, tetapi dalam doa jangan pernah memaksa Tuhan. Selalu katakan, jadilah kehendak-Mu, dan kita siap tabah menjalani hidup kita, karena apapun masalah yang kita hadapi, tujuan Tuhan adalah mengizinkan itu, agar kita kuat di dalam iman kita kepadanya. Adalah doa dan harapan kita semua. Amin. Baik, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk pelajaran yang indah di pagi hari ini. Meteraikanlah pekabaran ini Tuhan, kiranya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Hamba-Mu bersyukur Tuhan oleh karena boleh membagi pekabaran ini bersama dengan saudara-saudara yang mendengarkan audio ini. Tuhan menolong agar pekabaran ini boleh menjadi satu perenungan bagi kami. Kadang kami memaksa Tuhan dalam doa kami, dalam permintaan kami. Itulah sebabnya maafkanlah kami Tuhan. Biarkan kami tabah menjalani hidup kami. Ada orang yang tadinya dia banyak uang, usahanya maju. Dia sudah setia, kembalikan Tuhan punya persepuluhan. Dia juga sudah setia dalam persembahan. Tetapi banyak masalah yang dihadapi. Suami dipenjarakan oleh karena persoalan yang terjadi. Tapi hamba percaya Tuhan sebagai renungan katakan hari ini bahwa Tuhan izinkan semuanya untuk kami kuat, kami tabah. Itulah sebabnya hamba doakan khusus untuk Ibu keluarga Pio Sumaryana. Tuhan memberkati Ibu Ailen dan lebih istimewa bagi Bapak Audi. Tuhan campur tangan dalam hidup rumah tangga ini agar mereka tabah kuat. Kalau mereka bersalah, Tuhan menilik hati, Tuhan mengampuni. Tapi kalau mereka benar, dalam posisi benar, tetapi masalah ini datang, kiranya ini bagian daripada mereka dikuatkan dalam persoalan ini. Berkati juga keluarga-keluarga, para pendengar dimanapun berada, pribadi, orang muda, anak-anak, remaja, Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan dalam menghadapi wabah corona kami kuat, kami tetap setia, dan bergantung kepada Tuhan. Kami tidak tahu sampai kapan wabah ini berakhir. Ada yang terpisah-pisah termasuk hamba-Mu, istri dan anak-anak di Manado, hamba-Mu ada di Sentane. Tapi doa hamba, walau terpisah, tapi kami dipersatukan di dalam doa. Begitu pula mungkin ada saudara-saudara yang lain yang bahkan lebih buruk dari yang hamba hadapi. Kuatkan mereka Tuhan. Peganglah tangan kami hari ini. Berjalanlah bersama dengan kami. Saat kami dikuduskan dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kami hari ini. Tangan kami yang terbuka, hati kami yang terbuka, isi dengan berkat-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Demikian ibadah kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati. Dan saudara dapat mengusulkan doa di WA saya atau di komentar di channel YouTube ini.
Dan sampai jumpa pada besok hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.